kita nikmatin sama-sama. Kita punya uang lebih, kita liburan. Nggak punya uang, ya kita stay aja di rumah gitu. Ya kita cari uang, kita dagang nasi goreng. Ya pertanyaannya, ya Allah, gue mesti jawab berapa kali nih, besok gue bikin template aja ya. Iya dong. Aktivitas, udah langsung aja ke pertanyaan substansi lu apa, udah. Gimana kan anniversary kemarin tuh Bang, kemarin Bang ngerayain bareng sama istri, Dikadoin. dikadoin mobil juga, seperti apa nih Bang? Ya seneng lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata apa ya istri atau Ririn mempersiapkan itu, tapi sebenarnya nggak ada ekspektasi macam-macam. Yang penting bukan macam-macam, maksudnya yang kayak gimana, cuma yang penting saling sayang, tetap kita dikasih kesehatan terus, diberikan kelancaran melakukan aktivitas, anak-anak juga begitu, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, dan ya pengen bareng-bareng terus dan bahagia selalu gitu. Udah itu aja deh coba. Selain kado hadiah mobil, apa sih Bang Ibnu yang dikasih sama istri? Apa ya, nggak ada sih. Kita habis itu makan pun kita makan soto Banjar kemarin, bukan di tempat yang di restoran, lebih ke warung soto Banjar gitu yang ada di kawasan Antasari. Tapi untuk harganya sendiri fantastis ya Bang? Apa ya? Harganya sendiri. Aduh, saya nggak tahu ya harganya, saya nggak ngecek beneran sumpah. Padahal habis itu ngeliat, nggak. Harganya nggak tahu, jujur beneran nggak tahu. Tapi itu yang tahu Ririn. Ya terima kasih Ririn udah memberikan perhatian sebegitu besarnya, dan itu juga jadi bukan pembuktian ya, mau bilang apa ya? Ya bentuk kasih sayang Ririn ya, dan saya juga harus mempertanggungjawabkan rasa kasih sayang itu gitu. Kan memaknai anniversary sendiri. Saya ngasih misro karena dia lagi suka misro gitu. Saya suka combro itu kan oncomnya. Nah kalau misro itu kan gula merahnya gitu. Jadi dia suka yang manis, saya suka yang asin gitu. Jadi waktu itu pas lagi ada di langganan beli combro kita sama misro, itu saya kasih kado buat anniversary kita. Itu filosofinya apa? Nggak ada filosofi apa-apaan. Terlalu tinggi Anda. Ya barangkali seorang Nggak ada. Jamil kan. Pokoknya gimana caranya pas istri saya itu setiap ketemu dengan suaminya senang, terus bisa dibeliin, atau nggak penting nilainya, nggak penting barangnya, yang penting benda itu bisa membuat dia tersenyum, itu udah senang banget. Bisa dia bikin happy. Nih jedak-jeduk lampunya gua, ntar joget-joget. Mendingan dimatiin aja Om. Pakai lampu yang lain. Aman. Abang Ibnu memaknai anniversary seperti apa sih? Apalagi kan Ririn sendiri kan orangnya suka gitu diajak sederhana, kayak misalnya tadi makan di pinggir jalan. Cowboy, kalau Ririn sih lebih anaknya cowboy. Maksudnya yang penting tuh tanggung jawab suami gitu loh. Terus juga ya dia nggak nuntut apa-apa sih dari saya. Dia cuma yang penting kita tetap sama-sama saling sayang, saling cinta gitu. Itu aja, nggak ada tuntutan apa-apa. Dia mau apa, ya pokoknya kalau kita punya uang, kita nikmatin sama-sama. Kita punya uang lebih, kita liburan. Nggak punya uang, ya kita stay aja di rumah gitu. Ya kita cari uang, kita dagang nasi goreng jam 12 gitu. Jadi dijalanin aja apa yang ada di depan mata, bukan mencari sesuatu yang nggak ada gitu. Terus memaknai anniversary kalau ditanya, ya lebih kepada ini aja, mengingatkan kita pernah di tanggal ini ya keluarga kita saling ketemu, aku melamar kamu, terus kita nikah gitu sih. Lebih faktor a moment to remember aja, a beautiful moment to remember gitu. Jadi kan sebuah kenangan manis yang bisa kita rayakan, entah itu perayaannya sesuatu yang besar atau yang sederhana, itu nggak jadi masalah. Bang Ibnu, ini kan anniversary, hadiahnya sebuah mobil ya. Ada rencana mobil itu mau dibawa traveling berdua kemana? Wah, ntar rencananya ada. Pengen ngajak road trip lagi, tapi belum tahu. Daerah mana?
Rahasia Jawa dong. atau Sumatera. Bisa jadi, bisa jadi. Kan waktu itu ke Bali, Jakarta Bali udah. Nggak tahu, mungkin ke Jogja aja kali, mungkin nggak tahu ya. Oh, ke Jogja. Nah, belum tahu. Atau mungkin lintas Sumatera, atau mungkin Kalimantan. Tapi udah punya pilihan lokasi atau tempat? Belum ada, kan belum ada dijawabnya. Kan. Ya, harus dong. Harus tahu, karena belum ada rencana. Nah kalau untuk anniversary ini yang pertama kali mengingat, yang reminding itu siapa? Turunin dir. Semuanya ingat, kita berdua ingat gitu loh, tahu. Cuma memang untuk yang kemarin lebih kita pas hari H-nya daily activity biasa, kita waktu itu lagi ada meeting, kita ngerjain kerjaan masing-masing, terus lagi ngurusin rumah. Habis itu tiba-tiba Ririn kasih kado, ya kaget juga. Ya udah habis itu yuk traktir kita makan siang sama-sama. Udah itu aja. Tapi kalau yang tahun lalu kita sempat ada dinner kalau nggak salah kita berdua gitu. Bang itu tadi kan mau akhirnya punya teman gitu, namanya Ririn juga senang gitu adventure itu seperti apa sih, apalagi kan dia juga ternyata suka motoran gitu-gitu. Itu seperti apa? Seperti apanya gimana? Maksudnya diajak Ririn? Maksudnya dianya anaknya mau diajak Mau? buat jadi satu hobi satu. Ya seneng lah punya istri yang ternyata dia suka juga hobi dari suaminya gitu. Jadi kalau mau main dia ngerti mainnya tuh kayak gimana, terus nanti bahayanya kayak gimana gitu. Jadi tingkat kekhawatirannya mungkin ada tapi nggak lebih aja gitu. Satu frekuensi ya. Satu frekuensi kayak radio ya. Bang itu ini Ya. ada rencana mau melakukan sebuah aksi nih. Aksi. Maraton 42 kilo, bisa Wih, diceritain ini dong? baru update, saya suka nih pertanyaannya nih. Jadi sebelum ketemu narasumber udah punya amunisi. Jadi pertanyaannya kayak itu ya, batu bro. Di komik aja. Produk promo. Ya cut ya ntar. Biar ada kerjaan Pak editor. Masa lu doang yang ada kerjaan. Minum. Oke lanjut. Maraton udah izin sama istri. Dapat tawaran dari salah satu produk minuman, terus konsul sama istri, terus malah istri nantangin lagi, emang kamu masih sanggup gitu? Oh nantangin, ya udah masih sanggup, 42 kilo 195 meter ya kurang lebih dari Jakarta ke Bogor lah, lari, terus akhirnya diambil project itu dan sekarang lagi proses latihan Road to Tokyo Marathon. Ini adalah full maraton saya yang keberapa ya kurang lebih, mungkin ke 12 apa 11 saya lupa gitu loh. Full maraton, di era pandemi saya berhenti sekitar 2 tahun apa 3 tahun, ini sekarang baru mulai lagi. Untuk teman-teman pelari pasti tahu full maraton itu kan nggak sembarangan, bukan berarti orang semua bisa lari, nggak latihan terus besok ikut maraton, ikut daftar, nggak begitu, karena ada proses latihannya, dan latihannya itu di-build dari minimal 2 bulan sampai 3 bulan sebelum race-nya gitu. Jadi ini udah bulan kedua. Dan ini 1 bulan sebelumnya besoknya, jadi emang udah kemarin peaknya latihan lari 30 kilo, muternya dari Sudirman sampai Kota Tua balik lagi dapat 30, minggu besok mulai turun 26, 24, 22 gitu, nanti sampai pas seminggu atau 2 minggu sebelumnya kita race untuk istirahatin otot. Dan itu nanti akan berangkat di akhir Februari. Maratonnya sendiri adanya di tanggal 5 Maret 2023. 5 Maret dengan suhu udara yang dipastikan dingin karena di Tokyo itu lagi dingin. Memang di luar sana katanya olahraga maraton itu adalah olahraga musim dingin. Jadi yang ikut memang warga-warganya semuanya, karena itu kalau nggak salah lebih dari 30.000 kayaknya, 30.000 pelari. Nah, dari 11 kegiatan maraton yang pernah Bang Ibnu jalani, itu ada nggak sih salah satunya merupakan momen yang paling sampai saat ini nggak dilupakan? Apa? Kalau paling nggak dilupakan ya yang ada di Indonesia sih. Karena full maratonnya itu selalu ada cerita menarik. Karena di luar negeri itu kalau full maraton selalu disupport sama pemerintahnya. Jadi gimana caranya gitu, supportnya itu adalah jadi jalurnya itu bebas dari kendaraan dan semua warganya turun ke jalan, ke lintasan untuk mendukung dan melihat
perlombaan itu, event itu. Jadi eventnya menjadi sebuah kegiatan nggak cuma olahraga tapi juga wisata gitu. Dan itu jadi daya tarik, bisa jadi ikon kota tersebut, bisa datengin turis. Sudah pasti kan pelari-pelarinya nggak cuma dari kota-kota tersebut aja, dari luar, dari negara tersebut, dan mungkin dari Indonesia, dari Eropa, dari mana aja, dari Amerika ada gitu. Dan itu kan pasti mereka semua bawa uang pasti kan nginep di hotel. Nah, udah gitu kan pasti makan, pasti kan belanja. Jadi sumber ekonomi buat tempat tersebut. Dan kalau di Indonesia itu ya masih kategorinya masih setengah-setengah, nggak full ditutup, ya mungkin dibagi jalannya karena menghormati ada pengguna jalan lain juga yang pengen memakai jalan itu. Padahal kan kalau di luar dia tahu itu event besar, event kota tersebut dari jam sekian sampai jam sekian akan ditutup dan akan dialihkan. Jadi buat teman-teman, buat warga tersebut kalau pengen menggunakan jalan itu, akses itu di jam tersebut tidak bisa, harus menggunakan akses yang lain. Dan itu akan dikasih solusinya. Dan informasi itu disosialisasikan jauh-jauh hari. Jadi warganya juga nggak kaget. Tiba-tiba misalnya, loh saya mau ke bandara nih, kesini kok ditutup, bapak nih nggak adil, bla bla, saya bayar pajak juga gitu. Loh informasi ini udah ada gitu. Sosialisasi itu kalau di Indonesia tuh entah itu yang terkenal Jakarta, Bali gitu, itu selalu punya cerita tuh. Pelarinya kan nggak semua pelari cepet kan, ada yang larinya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kalau 5 jam sampai 6 jam itu kan udah sampai siang, itu jalanan traffic udah lalu lalang, sangat berbahaya gitu loh pelari bersebelahan dengan kendaraan-kendaraan. Nah, menyesuaikan nanti di Jepang sendiri nih, akankah Bang Ibnu membawa tim medis sendiri dari Indonesia? Iya, itu ada disiapin. Kita disiapin tim dari produk minuman tersebut dan kita akan di-provide semuanya karena memang produk itu jadi salah satu sponsor utama yang ada di sana. Ya mudah-mudahan, dan ada atlet Indonesia juga yang dibawa. Jadi mudah-mudahan ya bisa memberikan yang terbaik. Gitu. Kalau untuk juara sih bukannya pesimis tapi realistis karena otot-otot benua Afrika lebih jago ya ketimbang kita gitu. Itu kalau nggak salah kalau Tokyo itu siapa ya lebih jago? Kalau Berlin kan Kipchoge, itu biasanya tuh pelari-pelari maraton itu udah ngincer tuh karena setahu gua atlet maraton dia ngincer setahun cuma 2 kali maksimal larinya gitu, nggak boleh lebih. Kayak mobil lah, kalau misalnya udah berapa ratus kilo kan harus masuk bengkel, harus di tune in apa segala macam. Bang Ibnu ini kan di Jepang nanti kan dingin nih, mungkin latihannya sendiri apa sih? Salah pertanyaannya, kan dingin, bawa istri nggak? Gitu. Oh, iya. Gue pikir mau ke situ beloknya, oh ternyata persiapan. Tapi itu boleh dijawab. Bisa aja lo. Istri nggak nanti? Ririn nanti nyusul kalau kerjaan di Jakarta. Kan kita lagi siapin store nasi goreng Jamilos kita yang baru. Terus juga ada terjadi perpindahan toko, jadinya Ririn ngurusin itu dulu, berangkat nanti dia nyusul sebelum race-nya dia datang. Minta dukungan, minta tepuk tangannya dia gitu. Tapi ini emang ajang internasional atau? Internasional ini. Ini salah satu world major marathon yang ada di dunia. Jadi Tokyo salah satu yang diincar sama seluruh pelari dan juga menjadi ajang lari tingkat dunia, level dunia. Jadi ada Boston, ada Chicago, ada New York, ada Berlin, ada London Marathon, Tokyo Marathon. Pertama kali ditawari apa sih tantangan buat Bang Waduh, sendiri? Pertama itu kali dia. ditawarin ya, 42 kilo itu kan, waduh, jarak yang Itu kan lari kan olahraga yang sangat membosankan buat teman-teman, pasti juga lari mungkin 10 putaran GBK aja pada ngos-ngosan gitu, terus ngapain sih lari olahraga yang lain aja gitu ya. Nggak tahu ya kenapa ya, kalau kita udah edik lari itu apalagi maraton, filosofinya kalau kita udah memulai ya kita harus selesaikan gitu. Kalau kita udah nginjek garis start ya harus kita nginjek garis finish gitu. Terus yang kita lawan itu diri kita sendiri sebenarnya, bukan yang di sebelah, bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk kita kalahkan. Gimana caranya kita bisa ngalahin dengan pikiran kita gitu. Kalau kita langsung mikirin 42 kilo itu kan jauh banget pasti, dan
secara psikologis kita udah capek, otot kita pasti capek, kayak udah nyerah deh gitu. Tapi kalau kita bisa maintain kekuatan pikiran kita pakai misalnya lari untuk 30 menit dulu deh, dapat lah 5 kilo masa tambah lagi dia masih kuat, tambah lagi masih kuat, nggak terasa udah 25 kilo, tambah lagi 30, dikit lagi nih. Karena di sana lari maraton itu bener-bener kita nggak sepi gitu loh, kita tuh dapat applause, dapat ditonton, apresiasi dari warga-warga setempat. Jadi sama aja kayak kita kayak jalan sehat gitu loh di Car Free Day, tapi ditontonin. Dan Tokyo adalah salah satu event maraton yang warganya baik banget, mereka ngeluarin semua apa yang mereka punya, entah itu makanan dan minuman, buah-buahan juga. Jadi mereka kita ditawarin, ayo makan minum gitu. Itu enak banget. Jadi kita nggak cuma sekedar lari, kita juga kuliner juga di situ. Gratis. Dikasih dorayaki, dikasih tomat kecil, pisang, apel, anggur, kopi, minuman-minuman yang aneh-aneh juga ada. Wah, banyak ada. Nah, dari 5 kompetitor itu yang paling ditakutkan atau nggak belajar dari siapa gitu, dari negara-negara Apa tuh? berlawanan yang berkaitan tentang maraton? Lawannya. Nggak ada, semuanya punya spesialis masing-masing gitu loh. Kalau Berlin terkenal dengan flatnya karena dia kotanya tuh nggak ada tanjakan di maraton itu. Kalau New York terkenal dengan jembatannya, kita melintasi 5 jembatan kalau nggak salah, dan kita startnya dari Staten Island, itu nyebrang, kalau nggak salah itu pulau yang ditukar sama Indonesia kalau nggak salah, iya, apa namanya pulau, sempat tukaran di eranya Soekarno gitu. Terus apa lagi ya, dan kebanyakan pasti suhu udaranya dingin semua. Saya pernah di Seoul, startnya itu -1, dingin. Tahu. Oke, kalau berkaitan tentang sosok Berkaitan atau apa lagi? figur yang memang disenangin dari lari sendiri siapa? Kalau sosok itu nggak ada ya, tapi lebih senang aja karena olahraga lari itu buat gua jadi alternatif ketika mau olahraga, tapi nggak perlu lapangan, nggak perlu temen, nggak perlu patungan bayar lapangan, nggak perlu cuaca. Ya kan, lu main futsalnya patungan, John? Iya kan, main bola kayak gini bayar patungan. Kalau lari mah di mana aja, iya, di komplek rumah bisa. Yang penting bawa sepatu lari. Nggak takut diuber anjing? Oh, pernah waktu itu di Bali diuber anjing, tapi ya kita tahu lah ngatasinnya gimana. Ada triknya ya? Ada triknya gitu. Dia paling cuma kalau sekedar gonggong, dia cuma kayak mempertahankan areanya gitu. Asal kita nggak ngelawan, dia pasti juga nggak ngapa-ngapain. Dia cuma gonggong aja, kita jalan tetap lari biasa. Waktu itu biasanya gini nih, untuk pelari awal ikut 5K naik 10 kilo, naik langsung half marathon 21 kilo. Dia udah banyak medalinya, dia pasti akan ketagihan untuk naik full marathon. Nah, nanti full marathon biasanya ngapain? Entah itu jadi anak triathlon yang 3 cabang olahraga sekaligus, renang, lari, sepeda, atau lanjut ke trail run yang larinya ke gunung, atau juga ultra maraton itu larinya di atas 42 kilo. Jadi 50 kilo, 70 kilo, 100 kilo, 250 kilo juga ada. Gitu. Pernah dulu 155 kilo, tapi relay sama teman gabungan, jadi kayak arisan, kayak patungan kilometer. Bang Ibnu sudah menurunkan berat badan sejauh mana nih? Oh iya. Karena kan pasti pelari itu nggak boleh gemuk-gemuk dong. Iya, karena kadar airnya nanti itu kan jadi berat, beban sendiri. Iya. Otomatis lah kalau kita mau maraton, kita latihan itu dengan sendirinya pasti akan terkuras. Kita akan turun tuh berat badannya. Nah, kalau bisa nanti sebelum race badan kita udah fleksibilitasnya udah enak, strength-nya udah bagus, jadi lari itu udah enteng. Pasti itu dengan hukum pastinya kalau kita mempersiapkan itu cairan akan terkuras. Nggak ada target tapi yang jelas itu pola latihannya 3 bulan sebelum race kita harus latihan. Seminggu minimal 3-5 kali. 2 hari istirahat. Oke? Oke, terakhir minta dukungan dan doanya dong buat masyarakat Indonesia khususnya ya. Di ajang nanti maraton 42. Oke, buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah di seluruh Indonesia, mohon dukungannya, semoga saya bisa menyelesaikan full maraton saya
di Tokyo Marathon 2023 dan saya butuh dukungan Ririn Ekawati binti Badarudin Galkas. Sayang, I love you. Iya, oke, cakep. Thank you Bang Eka. Udah mati. Siap. Udah matiin. Yuk. Matiin aja. Yuk. Oke, buat Mas Cipta ini kan tadi beberapa jam yang lalu kita dapat updatean dari story Kak Dila kalau Kak Indra Bekti ini dilarikan lagi ke rumah sakit. Mungkin bisa diceritain Kak untuk kronologinya seperti apa sih Kak? Ya, jadi hari ini setelah menjalani terapi untuk yang terakhir nih terapinya, nah untuk matanya kan ternyata masih blur nih gitu. Akhirnya disuggest untuk periksa di dokter mata. Nah akhirnya ke rumah sakit untuk periksa matanya. Nah ternyata di matanya itu ada gumpalan darah atau cairan gitu ya, yang bikin penglihatannya Bang Indra tuh keruh atau jadi blur gitu. Nah atas saran dari dokter di rumah sakit, Bang Indra itu harus dioperasi di hari Kamis nanti gitu. Dan untuk menjalani operasi itu dia harus diobservasi dulu gitu sebelum ada operasi. Jadi makanya hari ini dirawat dulu untuk dilihat nanti jantungnya, kemudian tekanan darah, gula darah dan lain-lain sebagainya sampai nanti bisa diambil tindakan di hari Kamis. Untuk prosedur operasinya sendiri itu seperti apa Mas Cipta? Iya, jadi untuk operasinya mungkinan nanti akan dikeluarkan cairan yang memang bikin keruh penglihatannya ya, atau yang bikin buram penglihatannya itu. Oke, itu untuk operasi matanya dua-duanya atau salah satunya atau gimana Mas Cipta? Ya, jadi untuk tahapnya itu harus satu mata dulu, kemungkinan yang besok itu di mata sebelah kiri dulu. Nanti setelah itu seminggu kemudian dilihat perkembangannya, kalau memang semakin baik alhamdulillah gitu ya. Nanti setelah itu baru di mata yang sebelah kanannya yang satunya. Oh berarti nggak sekaligus ya? Nggak langsung dua-duanya. Jadi secara bertahap. Tapi kalau dari Kak Bekti sendiri selama di rumah emang ada keluhan ngomong gitu nggak sih ke Kak Cipta kalau matanya ini masih agak susah gitu ngeblur gitu? Iya, dia memang setiap hari itu yang ngeluhnya matanya masih buram. Jadi itu yang bikin dia tuh capek gitu ya, maunya merem gitu. Karena kan ya kita kalau ngelihat tapi nggak fokus kan nggak enak ya gitu. Jadi keluhannya dia hanya tinggal di mata gitu. Kalau untuk berjalan kemudian pusing-pusingnya sebenarnya sudah berkurang. Cuma karena dia berusaha untuk fokus kelihatnya, akhirnya itu juga bikin capek, bikin pusing gitu. Makanya akhirnya hari ini keputusannya kita harus ngobatin matanya. Terus nih Mas, selain mata kan untuk update kesehatan yang lainnya sendiri gimana Mas? Apa masih ada fisioterapi yang dijalankan atau masih ada dalam pengawasan dokternya seperti apa? Ya kalau untuk fisioterapi itu selalu tetap dijalankan, tapi nanti selama masih dirawat di rumah sakit otomatis fisioterapinya stop dulu sampai penglihatannya kembali pulih gitu ya. Setelah itu selesai mungkin nanti akan fisioterapi lagi gitu ya. Untuk yang kondisi kesehatannya sendiri sebenarnya sudah 80% lebih tuh udah oke gitu ya. Karena dia udah bisa ke kamar mandi sendiri, kemudian ambil wudhu sendiri gitu. Jadi sebenarnya udah oke semua, hanya tinggal di penglihatannya aja. Terus kalau nggak salah juga beredar di TikTok itu Kak Indra itu masih sensitif sama suara-suara, yaitu gimana ya Mas? Apa benar? Ya, bukan hanya suara ya, bahkan penciumannya pun jadi lebih tajam nih sekarang gitu ya. Jadi karena mungkin penglihatannya agak buram, jadi kan fokus otaknya itu kan lebih ke pendengaran gitu ya, mendengar segala sesuatu gitu. Jadi itu yang bikin dia lebih sensitif untuk suara gitu. Oke. Tapi ada pantangan makanan yang dimakan? So far sih nggak ada untuk pantangan makanan. Yang penting tidak berlebih dalam mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Mungkin kayak garam, sambal pedes-pedes gitu, atau duren atau apa, itu boleh dikonsumsi tapi tidak boleh berlebihan. Nggak boleh banyak-banyak lah. Oke. Terakhir nih Mas, untuk proses perawatan mata ini udah ketahuan belum? Kira-kira kayak berapa lama jangkanya gitu? Atau masih belum?
Oke, jadi mulai hari ini, mulai dirawat, mulai diobservasi, sampai nanti tindakannya itu di hari Kamis. Tindakannya dari kami. Nanti dari hari Kamis, itu pun dari habis tindakan itu masih dirawat dulu sekitar 1 atau 2 hari, setelah itu baru boleh kembali pulang. Oke, siap. Makasih ya, Mas Cipta. Siap, sama-sama. Ya, nanti kalau ke rumah sakit berkabar ya Mas ya. Nanti buat Siap. update lagi.